Kisah ini terjadi ketika saya pulang dari perjalanan dinas dan mendapati orang tua serta adik ipar saya sudah berada di rumah. Dengan santainya, ibu mertua saya memerintah, "Cepat masak, sekeluarga sudah menunggumu." Saya hanya tersenyum dan mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh keluarga terdiam. Mari kita simak bersama. Penerbangan yang membawa saya kembali ke Jakarta mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.00. Perjalanan dinas kali ini berlangsung selama 5 hari penuh. Perusahaan komunikasi tempat saya bekerja sebagai manajer pemasaran sedang menyelenggarakan serangkaian acara peluncuran produk baru untuk salah satu mitra kami. Beban kerja yang berat mengharuskan saya untuk terus berpindah di antara 3 lokasi acara yang berbeda, memeriksa secara langsung setiap detail suara, pencahayaan, dan mengelola tim yang terdiri dari 50 staf lapangan. Pola makan dan istirahat saya menjadi sangat tidak teratur. Saat saya menyeret koper kecil saya ke area pengambilan bagasi di Terminal 3, telepon di dalam tas saya berdering. Nama ibu mertua saya muncul di layar. Begitu saya menjawab panggilan, suaranya yang keras langsung menyambar telinga saya. "Kamu di mana? Cepat pulang dan masak, sekeluarga sudah lapar sekali." Kalimat ketus itu membuat tangan saya yang memegang telepon berhenti sejenak. Orang tua suami saya tinggal di sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah, ratusan kilometer dari Jakarta. Mereka belum pernah mengatakan akan datang berkunjung, apalagi memiliki kebiasaan muncul tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Saya bertanya kembali di mana ibu mertua saya berada. Ibu mertua saya, yang biasa dipanggil Ibu Rini, menjawab singkat bahwa dia sudah di rumah saya, lalu langsung menutup telepon. Setelah mengambil bagasi, saya bergegas ke lobi kedatangan dan memanggil taksi untuk langsung menuju apartemen saya, di sebuah kompleks perumahan kelas atas di Jakarta Selatan. Di dalam taksi, saya memeriksa kembali semua pesan dan riwayat panggilan dengan Budi, suami saya. Pagi tadi, sebelum saya berangkat ke bandara, kami masih saling menelepon untuk mengingatkan soal kunci pintu. Budi, yang tahun ini berusia 28 tahun, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor kecil di pinggiran Jakarta. Karakternya yang terlihat dari luar adalah seorang yang pasrah, lembut, dan suka mengalah pada istri. Dia sama sekali tidak menyinggung soal kedatangan orang tua dan adiknya dari kampung. Pernikahan kami sudah memasuki tahun ketiga. Perbedaan pendapatan dan status sosial di antara kami berdua sangat jelas terlihat. Penghasilan bulanan saya sebagai manajer pemasaran berkisar antara 20 hingga 25 juta rupiah. Apartemen mewah seluas 75 meter kuadrat yang kami tempati adalah aset yang saya beli 4 tahun lalu. Saat itu, orang tua saya di Sumatera Utara menjual sebidang tanah kecil dan membantu saya dengan 500 juta rupiah. Sisa 1,5 miliar rupiah saya kumpulkan sendiri dari bekerja dan mengambil proyek sampingan. Sertifikat hak milik apartemen ini sepenuhnya atas nama saya. Budi berasal dari keluarga petani. Gaji bulanannya sebagai staf kantor hanya sekitar 6 juta rupiah. Dari jumlah itu, dia menyimpan 4 juta untuk biaya bensin, sarapan, dan kopi, sementara 2 juta rupiah dia serahkan kepada saya untuk kontribusi biaya listrik dan air. Seluruh pengeluaran besar di rumah, mulai dari biaya pengelolaan apartemen, belanja bulanan sebesar 7 juta rupiah, pembelian perabotan, hingga biaya untuk keluarga besar di kedua belah pihak, semuanya saya yang mengelola dan membayarnya. Taksi bergerak perlahan melintasi persimpangan jalan besar. Saya memandang keluar jendela, pikiran saya mulai menyusun kembali informasi yang ada. Selain orang tua, Budi memiliki seorang adik laki-laki bernama Tono. Tahun ini Tono berusia 22 tahun. Baru saja lulus dari SMK di kampungnya tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Dan kerjaannya hanya berkumpul dengan teman-teman untuk bermain game. Ayah mertua saya, Pak Slamet, adalah seorang yang sangat patriarkal dan tradisional. 1, 2, 3. Dia selalu beranggapan bahwa menantu perempuan, setelah menikah, harus mengurus semua pekerjaan rumah tangga dan melayani keluarga suami tanpa syarat. 1, 2, 3. Sementara itu, ibu mertua saya, Ibu Rini, memiliki kebiasaan membanding-bandingkan.
Dia sering bercerita tentang menantu orang lain yang memberikan semua gaji mereka kepada suami atau membangunkan rumah besar untuk mertua di kampung. Sejak kami menikah, Pak Slamet dan Ibu Rini sesekali datang ke Jakarta dengan bus untuk mengunjungi kami. Setiap kali datang, mereka selalu memberitahu setidaknya 10 hari sebelumnya. Saya selalu harus mengatur pekerjaan di kantor dan mengambil cuti beberapa hari untuk berada di rumah, berbelanja, membeli makanan laut dan daging sapi untuk memasak dan melayani mereka. Meskipun saya sudah menyiapkan segalanya dengan baik, Ibu Rini selalu mencari-cari alasan untuk mengeluh tentang saya yang membeli barang-barang mahal dan menghambur-hamburkan uang putranya, padahal uang itu sepenuhnya berasal dari gaji saya. Kali ini, kedatangan mereka yang tiba-tiba pasti sudah direncanakan. Budi beberapa kali menyinggung keinginannya untuk membawa Tono ke Jakarta mencari pekerjaan, dan meminta saya menggunakan koneksi saya di perusahaan untuk mencarikannya posisi sebagai staf kantor. Saya menolaknya mentah-mentah karena saya tahu persis kemampuan dan sifat Tono yang suka bergantung pada orang lain. Taksi berhenti di depan lobi utama gedung apartemen. Saya mengeluarkan dompet dan membayar ongkos sebesar Rp150.000. Sambil membawa koper, saya berjalan melewati pintu putar kaca menuju area lift khusus penghuni. Pos keamanan dan manajemen gedung berada di lantai dasar. Saya bertanya-tanya bagaimana orang tua suami saya bisa naik ke apartemen tanpa kartu akses lift. Pasti Budi sudah memberikan kartu cadangan kepada mereka atau menjemput mereka langsung sebelum berangkat kerja. Saat menekan tombol ke lantai 15, saya mengatur napas, mempersiapkan diri untuk menghadapi kekacauan di ruang pribadi saya. Pintu lift terbuka, koridor yang sepi diterangi oleh cahaya lampu. Saya menarik koper kecil saya ke ujung koridor, berhenti di depan pintu kayu apartemen yang sudah saya kenal. Berdiri di depan pintu, saya menekan kata sandi 6 digit pada kunci elektronik. Kunci berbunyi bip dan terbuka. Begitu saya mendorong pintu masuk, bau saus ikan yang bercampur dengan bau keringat langsung menusuk hidung saya. Pemandangan pertama yang saya lihat adalah kekacauan di area pintu masuk. Rak sepatu kayu yang saya pesan khusus masih tertutup, tetapi di lantai keramik di luarnya berserakan selusin pasang sepatu dan sandal asing. 2 pasang sandal jepit usang yang penuh dengan tanah liat merah, sepasang sepatu olahraga berdebu dengan bagian tumit yang terinjak, dan 3 pasang sandal rumah milik apartemen tergeletak sembarangan. Apartemen saya biasanya selalu dibersihkan oleh petugas kebersihan setiap Sabtu pagi. Lantainya yang selalu bersih kini dipenuhi 5 atau 6 jejak kaki hitam. Melangkah ke ruang tamu, saya melihat di atas meja kopi kaca, kulit kuaci, dan biji labu berserakan di mana-mana, bahkan jatuh ke atas karpet wol abu-abu. 3 gelas bekas minum teh dengan noda kuning tertinggal di samping tisu bekas yang diremas dan dilempar sembarangan di sofa. Televisi 65 inci di ruang tamu mati, tetapi suara berisik datang dari 2 kamar tidur yang pintunya sedikit terbuka. Saya meletakkan koper di dekat dinding dan berjalan ke area dapur yang bersebelahan. Wastafel penuh dengan piring kotor, sumpit, dan sendok berminyak dari makan siang yang belum dicuci. Panci dan wajan berserakan di atas meja dapur granit, bekas minyak goreng berceceran di dinding kaca temperet berwarna hijau. 4 potong tulang ayam dan beberapa lembar tisu bekas dibuang langsung ke lantai dapur, di samping tempat sampah yang terbuka. Saya berjalan lurus ke kamar tidur tamu di sudut koridor. Ruangan ini biasanya saya gunakan sebagai ruang kerja sekaligus tempat istirahat untuk tamu. Di dalamnya sudah ada tempat tidur kecil dengan spray putih dan 1 set komputer. Dengan lembut saya mendorong pintu, dan melihat Tono sedang berbaring di tempat tidur, kedua tangannya sibuk menekan ponsel. Suara dari game online terdengar sangat keras. Selimut dan bantal berantakan. Celana pendek dan kaos singlet kotor Tono dilempar sembarangan di kursi kerja putar. Meja komputer saya telah dia gunakan untuk meletakkan 2 kaleng minuman energi yang sudah diminum setengah dan abu rokok yang berserakan di atas meja kayu. Melihat saya masuk, Tono hanya melirik sekilas lalu kembali menatap layar, mulutnya bergumam mengumpat karena karakternya dalam game baru saja kalah. Dia sama sekali tidak menghiraukan kehadiran kakak iparnya, yang baru saja pulang dari perjalanan dinas. Saya berbalik, berjalan menuju kamar tidur utama kami. Pintu kamar terbuka lebar, udara dingin dari AC terasa hingga ke koridor. Panel kontrol menunjukkan suhu diatur pada 16 derajat.
Pak Slamet dan Ibu Rini sedang berbaring telentang di tempat tidur ukuran king size saya. Televisi yang tergantung di dinding kamar menyala dengan volume 40, menayangkan sebuah program musik. Melihat saya muncul di pintu, Ibu Rini langsung duduk, merapikan pakaiannya yang kusut, dia mengerutkan kening dan langsung melontarkan kritik. Dari mana saja kamu baru pulang jam segini? Orang tua datang dari pagi, Budi sibuk kerja tidak bisa izin. Kamu sebagai istri seharusnya tahu diri pulang lebih awal untuk menyiapkan makan. Cepat simpan barang-barangmu lalu masuk ke dapur memasak makan malam. Ayah dan Tono sudah lapar seharian. Pak Slamet yang berbaring di sebelahnya, tidak berkata apa-apa, matanya masih terpaku pada layar televisi, sesekali menggaruk perutnya. Saya tidak langsung menjawab Ibu Rini. Mata saya berkeliling mengamati kamar tidur pribadi saya. Meja rias saya telah digeser ke sudut. Semua kosmetik saya didorong ke belakang. Digantikan oleh 2 botol minyak angin, sisir plastik yang patah, dan sekantong plastik penuh tembakau milik Pak Slamet. Lemari pakaian tanam pintunya sedikit terbuka, saya melangkah maju dan menariknya hingga terbuka penuh. Semua gaun sutra dan setelan kerja saya yang biasanya tergantung rapi, kini telah dilepas dari gantungan dan dijejalkan ke laci paling bawah. Ruang gantung utama telah digantikan oleh pakaian berwarna gelap milik Pak Slamet dan Ibu Rini yang berbau kapur barus. Lemari kayu kecil tempat saya biasa menyimpan dokumen kontrak dan 3 tas tangan juga telah disingkirkan ke dekat pintu kamar mandi, memberi tempat bagi 3 koper kain milik keluarga suami. Bahkan spray di tempat tidur telah dilepas, digantikan oleh 1 set spray katun dengan motif bunga besar berwarna merah mencolok yang mereka bawa dari kampung, dipasang langsung di atas kasur saya. Semuanya telah diacak-acak dengan sengaja. Orang-orang yang berstatus sebagai mertua ini bertingkah seolah-olah apartemen ini dibeli oleh putra mereka, dan saya hanyalah seorang numpang yang bertugas membersihkan dan memasak. Saya membanting pintu lemari pakaian dengan keras. Suara benturan itu memotong suara nyanyian dari televisi. Saya berbalik, berdiri tegak, melipat tangan di depan dada, berhadapan langsung dengan Ibu Rini yang duduk di tempat tidur. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua saya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Saya baru saja pulang dari perjalanan dinas 5 hari, pekerjaan sangat melelahkan, saya tidak bisa memasak sekarang. Di kulkas masih ada daging dan ikan, atau jika semua lapar, saya akan memesan makanan melalui aplikasi. Lagi pula, kenapa ayah dan ibu datang tanpa menelepon saya terlebih dahulu? Mendengar itu, alis Ibu Rini langsung menyatu, suaranya mulai melengking. Apa maksudmu bicara seperti itu? Orang tua datang ke rumah anaknya sendiri harus minta izin dulu? Rumah ini, Budi adalah kepala keluarga, dia yang menyuruh kami datang. Kamu kerja dapat uang sedikit saja sudah berani sombong dengan keluarga suami. Pulang ke rumah bukannya membuatkan minum dan menanyakan kabar orang tua, malah perhitungan soal makan. Saya tetap dalam posisi berdiri, menunjuk ke arah lemari pakaian yang telah diobrak-abrik. Soal makan nanti kita bicarakan, tapi saya mau tanya siapa yang seenaknya melepas semua pakaian saya dan membuangnya ke laci bawah, dan kenapa ayah dan ibu tidur di kamar kami? Kamar sebelah kan masih kosong. Ibu Rini memukul kasur dengan keras, berdiri dan mendekati saya. Saya yang merapikannya. Pakaianmu terlalu banyak memakan tempat. Saya pindahkan ke bawah agar bisa menggantung pakaian saya dan suami supaya tidak kusut. Kamar sebelah untuk Tono tidur. Dia anak muda, butuh privasi. Kami sudah tua, lebih nyaman tidur di kamar besar yang ada kamar mandi di dalamnya. Kamu sebagai menantu, mengalah sedikit pada orang tua tidak akan membuatmu rugi. Pak Slamet saat itu baru mematikan televisi, ikut menimpali istrinya. Ibumu benar. Rumah ini luasnya 75 meter persegi, pembagian seperti itu sudah pas. Kalian masih muda, malam ini bisa tidur di ruang tamu pakai kasur lipat, biarkan orang tua tidur di kamar yang ada AC. Saya mundur selangkah, nada suara saya menjadi tegas. Maaf, tapi ini rumah saya. Seluruh uang untuk membeli apartemen ini adalah uang pribadi saya yang saya kumpulkan. Dan uang dari orang tua saya sebelum saya menikah dengan Mas Budi. Sertifikat rumah ini hanya atas nama saya. Saya senang ayah dan ibu datang berkunjung, tapi saya minta ayah dan ibu menghormati privasi dan barang-barang pribadi saya. Tolong pindahkan barang-barang ayah dan ibu ke kamar tamu.
dan Tono bisa tidur di sofa ruang tamu. Besok saya akan merapikan kembali lemari pakaian saya. Mendengar saya menyinggung soal surat-surat rumah, Ibu Rini langsung duduk terkulai di tempat tidur dan mulai menangis meraung-raung. Tangisannya menggema di seluruh apartemen. Ya Tuhan, Pak Slamet, lihat ini. Menantu orang lain melayani mertuanya dengan sangat baik. Menantu di rumah ini malah menepuk dada dan mengusir orang tuanya ke ruang tamu. Dia merendahkan kita karena kita orang kampung yang miskin. Dia merasa punya uang sedikit lalu menindas Budi. Budi, anakku, buka matamu, dan lihat bagaimana istrimu memperlakukan orang tuamu. Suara gaduh itu membuat Tono berlari dari kamar sebelah. Dia mengenakan celana pendek kusut, tangannya masih memegang ponsel yang menyuarakan suara game, dan menatap saya dengan tajam. Kakak ini kenapa ribut-ribut? Kalau tidak mau masak, biar aku yang pesan makanan. Sayang uang sedikit sampai menyusahkan orang tua. Saya berbalik menatap Tono. Kamu diam. Usiamu sudah 22 tahun. Tangan dan kakimu sehat. Kenapa tadi siang setelah makan tidak mencuci piring sendiri? Menunggu kakak ipar pulang dari dinas untuk membereskannya? Cepat bersihkan kaleng minuman dan abu rokok di meja kerjaku. Ibu Rini, melihat saya memarahi putra bungsunya, langsung mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon Budi. Setelah beberapa dering, panggilan itu dijawab. Ibu Rini menyalakan loudspeaker, berteriak ke telepon. Budi, cepat izin pulang sekarang, nak. Istrimu baru pulang sudah membuat keributan. Dia mengusir ayah dan ibu dari kamar, katanya rumah ini miliknya. Dia tidak sudi menerima orang kampung. Cepat pulang dan lihat dia menindas adikmu. Di seberang telepon, suara Budi terdengar panik. Ibu tenang dulu, biar saya bicara dengan manajer untuk minta izin pulang lebih awal. Tolong ibu mengalah sedikit padanya, saya segera pulang. Saya tidak mau repot-repot menjelaskan, saya berbalik keluar kamar, langsung ke dapur, membuka kulkas dan meneguk setengah botol air mineral. Saya masuk ke kamar tamu, mendorong Tono yang berdiri di pintu, lalu mengumpulkan semua selimut, bantal, dan pakaian kotornya, dan melemparkannya ke lantai kayu di luar. Saya mengambil tisu basah dan membersihkan bekas abu rokok di meja kerja, lalu duduk. Saya membuka laptop, mengunci pintu kamar dari dalam, mengabaikan teriakan Ibu Rini dari ruang tamu. Saya membuka email kantor untuk memeriksa laporan, menunggu Budi pulang untuk menyelesaikan masalah pembagian kamar ini. 30 menit kemudian, terdengar suara kunci elektronik pintu depan. Budi masuk dengan tergesa-gesa. Dia masih mengenakan kemeja seragam biru muda dari kantornya, dahinya berkeringat. Mendengar langkah kakinya menuju kamar tamu, saya menutup laptop. Ketukan di pintu terdengar bersamaan dengan suara Budi memanggil nama saya. Saya bangkit, membuka kunci, dan melangkah keluar. Budi meraih tangan saya, menarik saya perlahan ke sudut balkon untuk menghindari tatapan mertua yang duduk di sofa. Dia mulai menjelaskan dengan suara pelan. Sayang, sabar ya, aku minta maaf tidak memberitahumu sebelumnya. Ayah dan ibu belakangan ini sering mengeluh sakit maag. Aku khawatir, jadi aku suruh mereka datang ke rumah sakit besar di Jakarta untuk periksa. Aku takut kamu sibuk dengan pekerjaan dinas, jadi aku tidak berani bilang. Tolong demi aku, sabarlah sebentar. Setelah mereka periksa dan dapat obat, mereka akan segera pulang kampung. Saya menepis tangan Budi dan menatap lurus ke wajahnya. Periksa penyakit kok tidak bawa surat rujukan atau rekam medis, malah bawa 3 koper besar penuh pakaian? Lagi pula, apa hubungannya periksa penyakit dengan mengobrak-abrik lemari pakaianku dan mengambil alih kamar tidur utama? Budi menggaruk kepalanya, menghindari tatapan saya. Iya, ayah dan ibu kan sudah tua. Melihat kamar itu luas dan ada kamar mandi di dalam, jadi mereka langsung pindah barang. Jangan terlalu perhitungan dengan orang tua. Saya menggelengkan kepala dengan tegas. Aku tidak perhitungan, tapi aku butuh rasa hormat minimal di rumahku sendiri. Kamu suruh orang tuamu pindah ke kamar tamu dan suruh Tono tidur di sofa. Kalau tidak, aku akan panggil taksi dan menyewakan kamar hotel untuk mereka semua di ujung jalan, biayanya aku yang bayar. Melihat sikap saya yang keras, Budi tahu dia tidak bisa membujuk saya lagi. Dia berjalan ke ruang tamu, duduk di sebelah Ibu Rini dan berbicara pelan selama 15 menit. Akhirnya, Pak Slamet dengan kesal berdiri, masuk ke kamar tidur utama, dan menyeret keluar 3 koper kain.
Budi membantu orang tuanya memindahkan barang-barang ke kamar tamu. Tono, dengan wajah cemberut, memeluk tumpukan selimut dan bantalnya, melemparkannya ke sofa di ruang tamu sambil bergumam. Setelah merapikan kembali kamar, Budi memesan 4 porsi nasi kotak melalui aplikasi sebagai pengganti makan malam. Pukul 19.00. Makanan datang. 6 orang duduk mengelilingi meja makan kayu di dekat dapur. Suasananya begitu sunyi hingga suara mengunyah pun terdengar jelas. Ibu Rini mengambil sepotong iga bakar, menggigitnya, lalu membuang tulangnya langsung ke atas meja kaca, dan mulai mengeluh dengan suara keras. Iga bakar di kota ini keras sekali, seperti makan jerami, jauh lebih enak daging babi yang dipelihara di kampung. Perempuan zaman sekarang malas sekali, masak untuk suami dan anak saja tidak mau, kerjanya hanya main ponsel, pesan makanan instan, buang-buang uang. Saya dan Budi memakan nasi kotak kami tanpa menanggapi ucapan Ibu Rini. Pak Slamet menyeruput kuah supnya, sesekali menyuapkan telur dadar untuk Tono. Setelah selesai makan, saya mengumpulkan kotak styrofoam dan membuangnya ke tempat sampah, mencuci tangan, lalu langsung masuk ke kamar tidur utama, mengunci pintu, dan melanjutkan pekerjaan. Hampir pukul 22.00, Budi masuk kamar dengan hati-hati. Dia duduk di tepi tempat tidur, menggosok-gosokkan kedua tangannya. Sayang, soal Tono, kali ini dia akan tinggal sedikit lebih lama. Rencananya dia akan tinggal di Jakarta sekitar sebulan untuk mencari pekerjaan administrasi kantor. Kamu kan manajer, koneksimu luas. Coba lihat apa ada perusahaan mitra yang sedang butuh karyawan. Tolong masukkan CV-nya. Saya mengalihkan pandangan dari layar laptop, menatap Budi. Tono lulusan SMK Teknik Pendingin, belum punya pengalaman kerja, dan sifatnya suka bergantung. Perusahaan tempatku bekerja bergerak di bidang komunikasi, menuntut keahlian tinggi. Aku tidak bisa sembarangan memasukkan kerabat dan merusak reputasiku. Suruh Tono cari pekerjaan sendiri di internet yang sesuai dengan ijazahnya. Budi menghela napas dan tidak memaksa lagi. Dia mengambil ponselnya dan masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba saya menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya di rumah, Budi selalu meletakkan ponselnya sembarangan di tempat tidur atau meja rias, tetapi malam ini, sejak pulang kerja, dia terus-menerus meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah, dan selalu membawanya saat ke kamar mandi. Reaksi ini membuat saya mulai memperhatikan gerak-geriknya. Pukul 23.00, saya berbaring gelisah di tempat tidur yang sudah diganti dengan spray sutra yang biasa saya pakai. Di sebelah saya, Budi sudah tertidur pulas, suara dengkurannya teratur. Dari luar ruang tamu, suara game dari ponsel Tono masih terdengar samar-samar melalui celah pintu. Jadwal tidur yang berantakan dan suara bising membuat saya tidak bisa tidur. Pikiran saya secara otomatis memutar kembali sikap Budi yang selalu membela keluarganya, ditambah lagi caranya memegang ponsel. Saya duduk, bersandar di kepala tempat tidur, dan meraih ponsel saya di nakas. Saya membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa kondisi keuangan. Sejak menikah, saya memiliki 2 rekening bank terpisah, 1 rekening pribadi untuk menerima gaji bulanan dan pengeluaran sehari-hari, dan 1 rekening tabungan bersama atas nama saya. Sesuai kesepakatan awal, setiap bulan saya mentransfer 10 juta rupiah ke rekening bersama, dan Budi mentransfer 2,5 juta rupiah untuk dana darurat dan persiapan memiliki anak. Namun, selama lebih dari setahun ini, Budi sering beralasan perusahaannya mengurangi gaji, motornya rusak, atau banyak teman yang menikah, sehingga sering tidak menyetor 2,5 juta rupiah tersebut. Karena sibuk dengan pekerjaan dan percaya pada suami, saya tidak pernah mengingatkan atau memeriksanya. Dengan sidik jari, saya masuk ke riwayat transaksi rekening tabungan bersama. Saya menelusuri transaksi keluar masuk selama 8 bulan terakhir. Saya mulai fokus pada angka-angkanya. Arus kas menunjukkan penarikan kecil tapi rutin. Januari, ditarik 7,5 juta rupiah. Keterangan transaksi. Budi transfer uang. Maret, 10 juta rupiah. Mei, 7,5 juta rupiah. Juli, 15 juta rupiah. Saya menggunakan kalkulator di ponsel untuk menjumlahkan semua uang yang telah ditransfer dari rekening tabungan bersama ke beberapa rekening lain. Total uang yang hilang hingga saat ini mencapai hampir 150 juta rupiah.
Saya mencoba mengingat kembali. Bulan Februari, Budi pernah bercerita tentang teman SMA-nya yang membuka kafe dan butuh pinjaman mendesak sebesar 7,5 juta rupiah untuk membeli mesin kopi. Saat itu saya setuju Budi menarik uang untuk meminjamkannya. Saya pikir temannya akan mengembalikannya dalam beberapa bulan. Tapi Budi sama sekali tidak memberitahu saya tentang transfer-transfer berikutnya. Saya mengklik detail salah satu transaksi sebesar 10 juta rupiah pada bulan Maret untuk melihat informasi penerima. Layar menampilkan nama pemilik rekening, Dewi, beserta nomor rekening dari bank lain. Nama ini terdengar sangat familiar. Saya berpikir sejenak lalu teringat. Dewi adalah staf dokumen di perusahaan ekspor-impor tempat Budi bekerja 2 tahun lalu. Saya pernah bertemu dengannya sekali di acara akhir tahun perusahaan Budi. Dewi lebih muda 5 tahun dari Budi, penampilannya menarik dan cara bicaranya cukup genit. Budi tidak pernah menyebutkan bahwa dia masih berkomunikasi atau berbisnis dengan mantan rekan kerjanya ini. Tindakan diam-diam menarik uang tabungan bersama untuk ditransfer ke seorang wanita muda selama berbulan-bulan dengan jumlah ratusan juta rupiah adalah pertanda yang tidak bisa diabaikan. Alih-alih membangunkan Budi dan menanyakannya langsung malam itu, saya memutuskan untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Saya mengambil tangkapan layar dari 12 transaksi transfer ke nama Dewi. Saya membuka aplikasi penyimpanan di ponsel, membuat folder tersembunyi dengan kata sandi, lalu mengunggah semua gambar tangkapan layar ke cloud. Setelah selesai, saya keluar dari aplikasi bank dan menghapus riwayat akses di galeri foto. Saya mematikan layar ponsel dan meletakkannya kembali di nakas. Berbaring, saya menghadap ke balkon, menatap keluar jendela. Peristiwa yang terjadi hari ini saling terkait membentuk serangkaian maudun yang harus dijelaskan. Hal pertama yang akan saya lakukan besok pagi adalah pergi ke cabang bank untuk menarik sisa 250 juta rupiah di rekening bersama dan memindahkannya ke rekening aman atas nama ibu saya. Jam digital di meja menunjukkan pukul 00.30. Suasana di kamar tidur hanya diisi oleh suara kipas dari AC. Budi masih tidur miring membelakangi saya, napasnya teratur. Pikiran saya terus menghitung langkah-langkah selanjutnya untuk menangani dana bersama yang hilang. Besok pagi, saya ada rapat penting dengan Dewan Direksi perusahaan pukul 07.30 untuk melaporkan hasil dari serangkaian acara yang baru saja selesai. Saya meraih ponsel untuk menyetel alarm, tetapi layarnya gelap. Baterainya habis karena saya lupa mengisi daya setelah memeriksa aplikasi bank. Satu-satunya kabel pengisi daya di kamar sedang terpasang di ponsel Budi di atas nakas. Saya bangkit, mencabut kabel dari ponsel Budi, dan menyambungkannya ke ponsel saya. Ponsel saya butuh setidaknya 15 menit untuk memiliki daya yang cukup untuk menyala kembali. Khawatir terlambat rapat besok pagi, saya memutuskan untuk menggunakan ponsel Budi untuk menyetel alarm. Saya mengambil ponsel suami saya, menyentuh layarnya. Ponsel meminta kata sandi 6 digit. Biasanya Budi menggunakan kombinasi tanggal lahir saya dan tanggal lahirnya sebagai kata sandi. Tetapi ketika saya memasukkannya, ponsel menunjukkan kata sandi salah. Saya teringat sore tadi saat membayar nasi kotak, saya berdiri di sebelahnya, dan melihatnya menekan deretan angka 666666. Saya mencoba memasukkan angka tersebut, dan layar langsung terbuka. Saya mencari ikon jam di layar utama, masuk ke menu alarm, dan menyetelnya ke pukul 06.00. Tepat saat jari saya menyentuh tombol simpan, sebuah notifikasi muncul di bagian atas layar. Aplikasi WhatsApp memberitahukan ada pesan baru. Pengirimnya disimpan dengan nama Dewi, mantan rekan kerja. Pratinjau pesan itu sangat jelas. Mas, besok pagi jangan lupa izin kerja, jemput aku ke klinik ya. Dokter bilang kali ini harus ada suami yang ikut untuk mendengar detak jantung janin. Mata saya terpaku pada teks singkat itu. Dua frasa detak jantung janin dan ibu dan anak sangat cocok dengan kecurigaan saya tentang 150 juta rupiah yang hilang. Seorang wanita hamil memanggil suami saya Mas dan memintanya untuk menemaninya ke klinik. Hubungan ini jelas sudah melampaui batas rekan kerja lama atau teman pinjam uang. Kehamilan ini adalah jawaban paling jelas atas penarikan uang yang terus-menerus oleh Budi selama 8 bulan terakhir. Saya mulai menganalisis kembali semua perilaku aneh Budi selama setahun terakhir. Sekitar 10 bulan yang lalu,
Budi beralasan bahwa perusahaannya mengganti sistem perangkat lunak akuntansi yang mengharuskan karyawan lembur setiap Selasa dan Kamis malam. Dia sering pergi pagi dan pulang malam. Setoran 2,5 juta rupiah per bulan ke dana bersama juga berhenti sejak saat itu dengan alasan gajinya dipotong. Kemudian, sejumlah besar uang ditarik dari Januari hingga Juli. Pada bulan Maret saat menarik 10 juta rupiah, dia beralasan harus mengganti kerugian untuk pengiriman ekspor yang salah dokumen. Pada bulan Juli saat menarik 15 juta rupiah, alasannya adalah untuk investasi membeli sebidang tanah kecil di kampung. Semua penjelasan itu dibuat untuk menutupi perselingkuhannya. Kedatangan tiba-tiba keluarga suami ke Jakarta dan mengambil alih kamar tidur juga menjadi lebih jelas tujuannya. Dengan pemikiran patriarkal dan keinginan kuat untuk memiliki cucu laki-laki, Pak Slamet dan Ibu Rini selalu mendambakan seorang penerus. Sementara itu, saya dan Budi yang sudah menikah 3 tahun masih menunda memiliki anak untuk fokus pada karier dan melunasi cicilan rumah. Kedatangan keluarga suami kali ini adalah sebuah strategi untuk menekan saya agar saya merasa tidak nyaman dan pergi dari rumah atau mengajukan cerai. Dengan begitu, Budi bisa secara sah membagi harta, mengambil uang untuk menghidupi selingkuhannya dan anak haramnya. Setelah memahami inti masalahnya, saya menyusun langkah-langkah konkret. Yang terpenting saat ini adalah melindungi aset pribadi yang saya peroleh dengan kerja keras. Apartemen seluas 75 meter kuadrat ini memiliki sertifikat atas nama saya, tetapi karena dibeli selama masa pernikahan, saya harus menyiapkan dokumen yang membuktikan sumber dana pembeliannya. 4, 5, 6, 7, 8 saya menggeser notifikasi pesan ke atas agar hilang dari layar, dan mengunci kembali ponselnya. Saya meletakkan ponsel itu kembali di atas nakas, menarik selimut hingga ke dada. Saya mengatur napas agar tetap teratur, memejamkan mata untuk menyimpan energi untuk besok pagi. Alarm dari ponsel Budi berbunyi tepat pukul 06.00. Saya tetap berbaring, pura-pura masih tidur. Budi meraih ponsel untuk mematikan alarm, menguap, lalu duduk. Dia mengambil pakaian bersih dari lemari, dan langsung masuk ke kamar mandi di dalam kamar. Suara kunci kamar mandi terdengar, diikuti oleh suara pancuran air. Saya langsung bangkit. Semalam, sebelum tidur, Budi menggunakan laptop untuk membaca berita lalu menutupnya, dan meninggalkannya di meja kerja kecil di sudut kamar. Biasanya, dia tidak mematikan laptop sepenuhnya, hanya dalam mode tidur, dan aplikasi WhatsApp di laptopnya selalu diatur untuk masuk secara otomatis. Saya berjalan cepat ke meja kerja, membuka layar laptop, papan ketik menyala, dan layar menampilkan antarmuka utama. Saya mengarahkan kursor dan mengklik 2 kali ikon pesan. Jendela aplikasi terbuka, di kolom sebelah kiri, tepat di bawah percakapan dengan nama Dewi mantan rekan kerja. Saya melihat sebuah grup obrolan yang disematkan di bagian atas bernama keluarga. Anggota grup terdiri dari Budi, Pak Slamet, Ibu Rini, dan Tono. Akun saya tidak ada di grup ini. Saya menggulir ke atas untuk membaca riwayat obrolan selama seminggu terakhir. Tadi malam sekitar pukul 22.30, saat Budi keluar ke ruang tamu untuk berbicara dengan orang tuanya, Ibu Rini mengirim pesan ke grup. Budi, biarkan saja ibu dan adikmu tinggal di sini, tidak perlu pindah. Kalau dia tidak nyaman, nanti juga dia akan angkat koper sendiri. Rumah ini nanti pasti dibagi 2. Uangnya bisa dipakai untuk membeli rumah lain dan membawa Dewi pulang untuk melahirkan. Budi langsung membalas. Ibu tenang saja, sertifikat rumah ada di tangannya semua. Aku sedang mencari cara untuk membujuknya menambahkan namaku di sertifikat dengan alasan pinjam modal usaha. Aku sudah memberikan Dewi 150 juta rupiah untuk membuka warung kopi di pinggir kota. Belakangan ini dia sering mual dan lelah. Setelah urusan rumah ini selesai, aku akan mengurus perceraian dan membawanya pulang dengan baik-baik. Tono melanjutkan, kakak ipar ini pelit sekali. Pulang dinas tidak membawakan oleh-oleh. Rumah sebesar ini malah menyuruhku tidur di sofa. Mas Budi, cepat urus surat-surat rumah itu biar aku bisa ikut punya nama. Terakhir, Pak Slamet mengetik dengan gamblang. Perempuan menikah 3 tahun tidak bisa punya anak itu tidak berguna. Kalau istri 3 tahun tidak punya anak, aku izinkan kamu menikah lagi. Lakukan saja rencana kita, buat dia tidak betah. Nanti juga dia akan menyerahkan rumah ini.
Saya mengeluarkan ponsel dari saku, membuka mode rekam video. Saya mengatur sudut pengambilan gambar untuk menghindari pantulan cahaya dari lampu langit-langit ke layar laptop. Menekan tombol rekam, saya perlahan menggulir seluruh percakapan di grup obrolan dari atas ke bawah. Saya merekam dengan jelas setiap tanggal dan waktu pengiriman pesan, nama akun, dan foto profil setiap orang. Setelah selesai merekam video berdurasi 3 menit, saya mengambil 10 foto tangkapan layar dari pesan-pesan terpenting. Saya segera mengirim semua data ini ke penyimpanan cloud saya, lalu menghapus semua jejak di galeri foto ponsel. Saya menutup jendela aplikasi pesan, menutup layar laptop, dan meletakkannya kembali di posisi semula. Suara air di kamar mandi baru saja berhenti. Saya cepat-cepat berjalan ke lemari pakaian, mengambil setelan kerja, dan merapikan rambut. Pintu kamar mandi terbuka, Budi keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Dia melihat saya berdiri di depan cermin, dan bertanya, "Hari ini kamu berangkat kerja pagi sekali, tidak memasak sarapan?" Saya mengancingkan kerah ke meja saya, menjawab dengan nada tenang. "Ada rapat penting di kantor, saya harus datang lebih awal untuk menyiapkan materi. Di kulkas masih ada ayam dan sayuran, suruh ayah dan ibu memanaskannya. Siang ini saya tidak pulang." Selesai bicara, saya mengambil tas tangan, memakai sepatu hak tinggi, dan keluar dari kamar. Di ruang tamu, Tono masih terbungkus selimut, tidur di sofa. Saya membuka pintu utama, menutupnya, lalu berjalan ke lift. Menekan tombol ke lantai basement, saya mengambil kunci motor, menyalakannya, dan langsung menuju jalan raya. Saya mengendarai motor ke kantor di pusat kota, memindai kartu karyawan, dan tiba di meja kerja pukul 07.15. Membuka komputer pribadi, hal pertama yang saya lakukan adalah mencari informasi tentang kantor pengacara yang berspesialisasi dalam perceraian dan sengketa properti yang paling terkemuka di wilayah ini. Saya mengangkat telepon kantor, menekan nomor asisten saya. "Tolong undur jadwal rapat pagi ini ke sore hari, saya ada urusan pribadi mendadak yang harus diselesaikan." Setelah menutup telepon, saya merapikan kembali surat-surat rumah dan kartu keluarga yang sudah saya siapkan di tas, lalu berdiri dan keluar dari ruangan. Pagi ini saya akan bertemu dengan pengacara untuk segera mengambil langkah hukum melindungi aset saya, sebelum keluarga Budi bertindak lebih jauh. Meninggalkan tempat parkir kantor, saya bergabung dengan lalu lintas yang padat di pusat kota. Setelah berkendara sekitar 15 menit, saya menepi dan mampir ke sebuah kedai kopi langganan, memesan segelas kopi hitam tanpa gula, dan memilih meja di sudut yang terpencil. Saya membuka ponsel dan mengakses kembali folder penyimpanan cloud untuk memeriksa file-file yang baru saja saya unggah pagi ini. Seluruh video rekaman layar pesan, foto-foto tangkapan layar dari grup obrolan keluarga Budi, dan serangkaian transaksi transfer uang ke Dewi semuanya ditampilkan dengan lengkap dan jelas. Saya menghabiskan 30 menit untuk menyusun bukti-bukti ini ke dalam 3 folder terpisah. Menamainya sesuai kategori, masalah keuangan, bukti perselingkuhan, dan konspirasi perampasan aset. Setelah selesai menyimpan, saya mematikan layar dan meminum seteguk kopi. 3 tahun hidup bersama seorang pria yang selalu tampak mengalah, ternyata hanyalah sebuah sandiwara yang telah dirancang dengan rapi sejak awal, dengan keterlibatan seluruh keluarga suami. Daripada berdebat, membuat keributan, atau merusak barang-barang di rumah, saya lebih memilih untuk menghitung langkah-langkah hukum selanjutnya. Tepat pukul 08.30, saya kembali ke kantor. Rapat yang seharusnya diadakan sore hari dimajukan lebih awal. Duduk di kursi pimpinan rapat, saya membuka file presentasi laporan, dengan lancar memaparkan data-data mengenai jangkauan media, anggaran yang dikeluarkan, dan umpan balik dari klien terkait serangkaian acara yang baru saja selesai. Selama 1,5 jam, saya mempertahankan konsentrasi kerja yang tinggi, menjawab dengan lugas setiap pertanyaan dari Dewan Direksi. Asisten saya duduk di sebelah, sibuk mencatat notulen rapat. Pukul 10.30, rapat berakhir dengan sukses. Kembali ke ruang kerja pribadi, saya memanggil asisten saya untuk memberikan tugas-tugas tindak lanjut terkait kontrak iklan minggu depan. Setelah menyelesaikan urusan kantor, saya membuka peramban web di komputer,
mencari nomor telepon sebuah kantor pengacara ternama di jalan utama. Saya mengangkat telepon dan menghubungi nomor tersebut. Di seberang telepon, seorang resepsionis wanita menjawab. Saya meminta untuk membuat janji konsultasi langsung dengan pengacara yang berspesialisasi dalam hukum perkawinan dan keluarga pada pukul 14.00 hari ini. Sore harinya, saya mengambil kembali dokumen sertifikat apartemen, kartu keluarga, akta nikah, dan KTP yang sudah saya siapkan, memasukkannya ke dalam tas kulit hitam. Meminta izin dari Dewan Direksi untuk libur setengah hari dengan alasan mengurus administrasi, saya meninggalkan kantor. Tiba di kantor pengacara, saya diarahkan oleh resepsionis ke ruang tamu nomor 3. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun, yang mengenakan setelan jas abu-abu memperkenalkan diri sebagai pengacara bernama Bapak Adnan. Saya meletakkan semua berkas asli di atas meja kaca, sambil membuka ponsel dan menghubungkannya ke printer kantor untuk mencetak foto-foto transaksi bank dan pesan teks. Bapak Adnan mengambil tumpukan dokumen dan memeriksanya dengan teliti. Saya langsung ke pokok permasalahan. Saya ingin mengajukan gugatan cerai sepihak. Apartemen ini dibeli sebelum menikah, dengan dana dari orang tua saya dan tabungan pribadi saya, sertifikatnya hanya atas nama saya. Namun, dana bersama kami telah ditarik oleh suami saya sebesar hampir 150 juta rupiah untuk diberikan kepada selingkuhannya. Saya perlu tahu bagaimana hukum melindungi rumah ini dan cara menuntut kembali uang tersebut. Bapak Adnan mencatat beberapa hal, lalu menatap saya. Ibu menangani ini dengan sangat tenang, itu bagus. Secara hukum, Son, apartemen yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan atas nama ibu sendiri adalah harta pribadi Anda. 4. 5. Suami tidak berhak menuntut atau meminta pembagian. Mengenai 150 juta rupiah yang ditarik dari rekening bersama, ibu sudah memiliki rekening koran yang membuktikan aliran dana tersebut. Pesan teks yang ibu miliki, di mana suami mengakui mengambil 150 juta rupiah untuk membuka warung kopi bagi selingkuhannya, adalah bukti material yang penting. 4. 5. Ibu berhak meminta pengadilan untuk memaksa suami mengembalikan seluruh bagian ibu dari dana bersama tersebut atau menguranginya dari aset bersama lainnya jika ada. Mengenai perselingkuhan, foto-foto dan obrolan tentang pemeriksaan kehamilan adalah dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan pelanggaran terhadap prinsip perkawinan monogami yang akan mempercepat proses perceraian sepihak. Pengacara menasihati saya untuk pulang dan tetap bersikap normal, sambil terus mengumpulkan lebih banyak bukti foto langsung dari suami dan selingkuhannya untuk memperkuat berkas. Setelah mencatat semua petunjuk hukum, saya membayar biaya konsultasi, mengumpulkan kembali dokumen-dokumen, dan meninggalkan kantor pengacara. Meninggalkan kantor pengacara, jam menunjukkan pukul 15.00. Saya mengendarai motor di sepanjang jalan besar, berbelok ke cabang bank tempat saya membuka rekening bersama. Tadi pagi, saya sudah menghubungi salah satu teller yang saya kenal untuk mengatur proses ini. Mengambil nomor antrian, saya menunggu sekitar 5 menit sebelum dipanggil ke loket nomor 2. Meletakkan KTP dan kartu ATM di meja, saya meminta untuk menarik seluruh sisa uang sebesar 250 juta rupiah dari rekening tabungan bersama, dan juga menarik 100 juta rupiah dari rekening pribadi saya. Totalnya 350 juta rupiah. Petugas bank dengan cepat mencetak slip penarikan. Saya menandatanganinya. Setelah itu, saya memberikan nomor rekening bank atas nama ibu saya, meminta agar seluruh 350 juta rupiah yang baru saja ditarik ditransfer ke sana. Pada keterangan transfer, saya menulis titip uang untuk renovasi rumah di kampung. 10 menit kemudian, ponsel saya menerima notifikasi perubahan saldo. Transaksi transfer berhasil. Mulai saat ini, seluruh uang tunai saya telah aman, tidak akan bisa dijangkau oleh Budi. Pukul 17.30, saya mampir ke supermarket di dekat rumah, membeli beberapa potong iga, sayuran, dan buah-buahan. Saya dengan cermat merencanakan untuk tetap bersikap ramah dan patuh sebagai menantu yang baik saat ini, sebagai cara terbaik agar keluarga Budi tidak curiga. Dengan begitu, mereka akan lengah dan menunjukkan lebih banyak kelemahan. Pukul 18.00, saya membawa kantong belanjaan masuk ke rumah. Ruang tamu masih berantakan dengan bungkus makanan ringan. Tono duduk dengan kaki di atas meja kopi,
matanya terpaku pada televisi bermain game. Melihat saya pulang, Tono tidak menyapa, hanya melirik. Saya langsung membawa belanjaan ke dapur, menyingsingkan lengan baju, dan mulai mencuci sayuran serta membumbui daging. Budi pulang 10 menit kemudian, dia mengganti pakaiannya dan bergegas ke dapur, pura-pura membantu saya menyiapkan piring. Budi tersenyum ramah dan bertanya, "Bagaimana pekerjaan di kantor hari ini, sayang?" "Biar aku yang bawa panci sayur ke meja." Saya mempertahankan ekspresi tenang dan mengangguk ringan. "Pekerjaan lancar." Panggil ayah, ibu, dan Tono untuk makan, selagi masih hangat. Meja makan disiapkan. Malam ini saya memasak iga asam manis dan sop sayur dengan daging cincang, hidangan kesukaan Pak Slamet dan Ibu Rini. Ibu Rini mengambil sepotong iga. Ekspresinya tidak lagi semasam kemarin. Sambil mengunyah, dia berkata, "Nah, begini kan bagus, pulang kerja langsung memasak." Rumah kalau ada perempuannya, dapurnya harus selalu mengepul. Pak Slamet dan Tono makan tanpa bicara. Budi terus-menerus mengambilkan lauk ke piring saya, menunjukkan perhatian. Tono, setelah menghabiskan nasi piring keduanya, meletakkan sumpit dan menoleh ke Budi. "Mas Budi, besok minta uang 1 juta ya, mau beli voucher game, dari tadi main kalah terus, kesal." Budi ragu-ragu dan melirik saya. Sebelum sempat menjawab, Ibu Rini menyela, "Ambil saja uang istrimu, berikan pada adikmu. Anak muda baru datang ke kota, belum punya pekerjaan, biarkan dia bersenang-senang sedikit." Saya meletakkan mangkuk nasi, mengambil tisu, dan menjawab dengan nada datar. "Gajiku bulan ini belum turun, dana bersama dipegang Mas Budi, Mas ambil saja dari situ untuk Tono." Mendengar saya menyebut dana bersama, raut wajah Budi sedikit berubah. Dia cepat-cepat mengeluarkan dompet, mengambil 2 lembar uang Rp500.000 dan memberikannya pada Tono, menyuruhnya untuk memakainya sementara. Setelah makan, saya berinisiatif membersihkan meja dan membawa piring-piring kotor ke wastafel. Budi mengambil tusuk gigi, menyeduh teh, dan membawanya ke ruang tamu untuk orang tuanya. Dari dapur, saya bisa mendengar bisik-bisik mereka di ruang tamu. Ibu Rini merendahkan suaranya, "Lihat kan, aku bilang juga apa, bersikap keras sedikit saja, dia langsung menurut. Di rumah ini kamu suaminya, kamu harus punya kuasa penuh, lalu paksa dia untuk menambahkan namamu di sertifikat rumah." Budi menjawab dengan gumaman yang tidak jelas. Saya selesai mencuci piring terakhir, mengeringkan tangan, dan berjalan keluar dengan santai. Saya tersenyum tipis pada Ibu Rini, "Saya sudah selesai cuci piring, ayah dan ibu silakan nonton TV sambil minum teh, saya izin ke ruang kerja untuk menyelesaikan beberapa dokumen kantor." Selesai berkata, saya langsung masuk ke kamar tamu dan mengunci pintu. Sandiwara keluarga bahagia mereka masih berjalan dengan sangat baik, tetapi mereka tidak tahu bahwa saya sudah memegang seluruh naskahnya, dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk menurunkan tirai. Pada siang hari keempat sejak keluarga Budi datang, saya izin meninggalkan kantor lebih awal pukul 11.30 dengan alasan bertemu klien. Alih-alih makan siang, saya mengendarai motor ke sebuah pusat elektronik. Toko sedang sepi. Saya meminta staf untuk merekomendasikan kamera pengintai yang paling kecil, mendukung koneksi Wi-Fi, dan dapat dipantau langsung melalui aplikasi ponsel. Seorang staf muda dengan cepat menunjukkan kamera berbentuk setengah bola seukuran kepalan tangan anak kecil berwarna hitam. Saya juga membeli kartu memori berkapasitas besar yang cukup untuk merekam data selama 10 hari. Setelah membayar lebih dari Rp500.000, saya memasukkan kotak itu ke dalam tas dan kembali ke apartemen. Saat ini Budi sedang di tempat kerja. Pak Slamet, Ibu Rini, dan Tono biasanya tidur siang sangat pulas. Saya membuka pintu dengan hati-hati dan masuk. Semuanya sunyi, suara dengkuran terdengar dari kamar tidur utama dan kamar tamu. Saya melepas sepatu dan berjalan tanpa alas kaki ke rak buku kayu di ruang tamu. Rak buku ini berada di sudut diagonal, dengan pandangan luas ke seluruh ruang tamu, pintu masuk, dan sebagian pintu kamar tidur utama jika terbuka. Saya mengeluarkan kamera, menyambungkan kabel daya ke stop kontak yang tersembunyi di belakang rak. Dengan selotip 2 sisi, saya memasang kamera di sudut tertinggi, menyamarkannya dengan baik di belakang sebuah vas bunga artifisial. Memasukkan kartu memori, saya membuka ponsel, mengunduh aplikasi,
memindai kode batang, dan mengatur koneksi Wi-Fi. Layar ponsel langsung menampilkan gambar yang tajam, lengkap dengan suara. Setelah memastikan lampu indikator kamera telah tertutup rapat dengan selotip hitam, saya mengambil tas, diam-diam keluar, dan kembali ke kantor. Malam itu saat makan malam, Budi bertanya tentang vas bunga yang bergeser. Saya menjawab dengan tenang. Tadi siang manajemen gedung memberitahu ada kecoa dari saluran sampah yang masuk ke apartemen, jadi aku beli racun tikus dan meletakkannya di belakang vas bunga untuk keamanan. Budi dan keluarganya tidak bertanya lebih lanjut. 3 hari berikutnya berlalu dengan tenang. Hingga Jumat pagi, saat saya sedang memeriksa laporan anggaran di kantor, aplikasi pengintai di ponsel saya mengirimkan notifikasi adanya gerakan tidak biasa di rumah. Saya memasang earphone nirkabel dan membuka aplikasi. Layar menunjukkan ruang tamu yang kosong. Pak Slamet dan Ibu Rini sedang berjalan-jalan di taman kompleks. Budi sedang bekerja, hanya Tono yang ada di rumah. Dia mengenakan celana pendek kusut, berjalan keluar dari kamar tamu ke ruang tamu, melihat sekeliling. Merasa aman, Tono meregangkan tubuh dan berjalan lurus ke kamar tidur utama saya, dan Budi yang pintunya terbuka lebar. Karena sudut pandang kamera terbatas, saya tidak bisa melihat semua yang dilakukan Tono di dalam, tetapi saya bisa mendengar dengan jelas suara laci lemari kayu yang ditarik dan ditutup berulang kali. Suara barang-barang berbenturan datang dari area meja rias saya. Sekitar 5 menit kemudian, Tono keluar dari kamar tidur utama, berjalan dan duduk di sofa ruang tamu, tepat di tengah sorotan kamera. Di tangan Tono sekarang ada sebuah kotak beludru berwarna merah tua. Saya menahan napas. Itu adalah kotak jam tangan berlapis emas, dengan hiasan batu mulia senilai 7 juta rupiah, yang baru saya beli dalam perjalanan dinas bulan lalu. Saya berencana memberikannya sebagai hadiah ulang tahun ke-60 ibu saya bulan depan. Kotak itu saya simpan di laci paling bawah meja rias yang terkunci rapat. Tapi sepertinya karena mengobrak-abrik pakaian tempo hari, keluarga suami telah merusak kuncinya dan saya belum sempat memanggil tukang kunci. Tono membuka kotak itu, mengangkat jam tangan di bawah cahaya lampu, dan bersiul puas. Dia meletakkan kotak beludru kosong itu kembali di meja sofa, lalu memasukkan jam tangan mahal itu ke dalam saku celana pendeknya. Tono mengambil kaus dari sandaran kursi, memakainya, mengenakan sandal jepit, lalu membuka pintu utama dan keluar. Saya langsung memotong klip video berdurasi 7 menit yang merekam seluruh aksi Tono, menyimpannya di memori ponsel dan mengunggahnya ke cloud. Meletakkan ponsel di meja kerja, saya tersenyum tipis. Keluarga Budi telah memberikan kartu truf terakhir kepada saya. Waktunya untuk membuka semua kartu telah tiba. Senin pagi, saya menelepon Rina. Sahabat saya sejak kuliah yang sekarang menjalankan sebuah perusahaan detektif swasta kecil di pusat kota. Rina menjawab setelah 3 dering. Saya mengajaknya bertemu di kedai kopi di seberang gedung kantor saya untuk membicarakan sebuah pekerjaan. Tepat pukul 09.0000 Rina tiba. Saya menunjukkan foto potret Budi yang paling jelas yang diambil 2 bulan lalu. Saya juga memberikan alamat klinik bersalin swasta di sebuah gang kecil di Jakarta yang disebutkan Dewi di pesan WhatsApp. Saya meminta Rina untuk mengerahkan orang untuk memantau pergerakan Budi selama jam kerja, terutama pada saat-saat dia tidak berada di kantor. Rina mencatat semua informasi dengan cermat, nomor plat motor, alamat kantor Budi, dan nama lengkap Dewi. Saya menandatangani kontrak layanan pengintaian selama 3 hari, dan langsung mentransfer uang muka sebesar 7 juta rupiah ke rekening perusahaan Rina. Setelah selesai, saya kembali ke kantor, menyerahkan sepenuhnya pengumpulan bukti lapangan kepada tim profesional teman saya. Pada Rabu sore, aplikasi pesan di ponsel saya menerima sebuah file terkompresi berukuran besar dari salah satu anak buah Rina. Saya menghubungkan ponsel ke komputer, mengunduh file tersebut, dan mengekstraknya ke sebuah folder. Di dalamnya terdapat 25 foto beresolusi tinggi dan 2 video pendek. Saya mengklik setiap foto untuk melihatnya. Foto pertama menunjukkan waktu pukul 14.15. Gambar yang jelas menunjukkan Budi mengendarai motor hitamnya, berhenti di depan klinik bersalin. Foto kedua,
Budi dengan hati-hati membantu seorang wanita muda turun dari motor. Dewi mengenakan gaun hamil berwarna biru muda, perutnya sudah terlihat jelas. Dia mengenakan masker, tetapi sorot mata dan gaya rambut keritingnya sama persis dengan yang saya ingat. Budi masih mengenakan kemeja seragam kantornya, satu tangan memegang helm, tangan yang lain merangkul pinggang Dewi, menuntunnya naik ke teras klinik. Saya membuka video berdurasi 1,5 menit. Kamera merekam melalui kaca jendela klinik. Budi dan Dewi duduk berdampingan di kursi tunggu. Dewi bersandar manja di bahu Budi. Tangannya terus mengelus perutnya. Budi tersenyum, membisikkan sesuatu, lalu dengan lembut menyentuh ujung hidung selingkuhannya. Sikap mesra itu sangat kontras dengan sikap dingin dan acuh tak acuh yang selalu dia tunjukkan pada saya selama setahun terakhir. Tim Rina bahkan berhasil memotret kwitansi pembayaran USG dengan nama pasien Dewi dan pembayar atas nama Budi. Saat itu juga, saya membuka kembali aplikasi pesan untuk membandingkan. Tepat pukul 14,20 kemarin, Budi mengirim pesan kepada saya yang isinya memberitahukan bahwa dia sedang rapat dengan tim penjualan, ponselnya akan segera mati, jadi jika ada apa-apa, akan dibicarakan nanti malam. Kebohongan yang telah direncanakan dengan rapi, berpadu sempurna dengan penipuan keuangannya. Ini membuktikan bahwa Budi sepenuhnya sadar dan proaktif dalam menipu saya. Saya menyalin seluruh folder foto dan video ini, memindahkannya ke penyimpanan data tersembunyi, dan menguncinya dengan perlindungan 2 lapis. Mengenai Tono, sejak mencuri dan menjual jam tangan itu, dia menghabiskan uang dengan sangat boros. Setiap malam saya pulang kerja, saya melihat Tono mengenakan kaos bermerek baru, sepatu olahraga mahal, dan pergi bermain hingga larut malam. Bungkus makanan cepat saji dan gelas minuman mahal berserakan di ruang tamu. Budi, melihat adiknya tiba-tiba punya banyak uang, bertanya dari mana asalnya. Tono dengan santai menjawab bahwa dia baru saja menang taruhan bola online lebih dari 10 juta rupiah. Pak Slamet dan Ibu Rini, bukannya memarahi putranya karena berjudi, malah memuji Tono yang cerdas dan lihai, jauh lebih baik dari kakaknya yang hanya pegawai kantoran biasa. Saya yang sedang memotong daging di dapur mendengar dengan jelas kebohongan terang-terangan Tono, saya tidak langsung membongkarnya. Jam tangan senilai 7 juta rupiah sudah cukup untuk menjadi dasar tindak pidana pencurian menurut hukum. Saya membiarkan Tono dan keluarga Budi terus tenggelam dalam kepuasan diri mereka atas rencana murahan mereka. Bukti perselingkuhan dan bukti pencurian sudah ada di tangan saya. Tugas saya selanjutnya adalah melegalkan semua dokumen ini untuk diajukan ke pihak yang berwenang. Kamis pagi, saya meminta izin dari Dewan Direksi untuk datang terlambat 2 jam agar bisa mampir ke bank. Bertemu kembali dengan teller yang sama, saya menyerahkan KTP, dan mengisi formulir permintaan cetak rekening koran. Saya meminta untuk mencetak seluruh riwayat transaksi rekening tabungan bersama dari Januari hingga akhir Juli, dengan stempel merah resmi dari bank di setiap halamannya. Sekitar 15 menit kemudian, 20 lembar kertas, berisi angka-angka keluar dari printer. Teller memeriksa keabsahannya, membubuhkan stempel merah di tepi tumpukan dokumen, dan menandatangani halaman terakhir. Saya membayar biaya cetak sebesar Rp100.000, dengan hati-hati memasukkan tumpukan kertas itu ke dalam tas tahan air. Aliran dana sebesar Rp150 juta dari rekening saya yang ditransfer ke rekening Budi, lalu segera ditransfer lagi ke rekening Bank Dewi, telah tercatat dengan jelas dan transparan di bawah jaminan bank. Ini adalah dasar hukum terkuat bagi saya untuk meminta pengadilan menyita aset dan memaksa Budi mengembalikan uang yang telah dia gelapkan. Meninggalkan bank, saya langsung menuju kantor. Mengunci pintu ruang kerja, saya mengeluarkan kertas dan pulpen, mulai menyusun surat gugatan cerai sepihak. Di bagian alasan perceraian, saya menulis dengan jelas. Suami telah melanggar secara serius prinsip perkawinan monogami. Memiliki hubungan gelap dan anak di luar nikah, serta dengan sengaja menggelapkan aset bersama, yang membuat kehidupan perkawinan menjadi sangat buruk, dan tidak dapat diperbaiki. Di bagian tuntutan pembagian harta, saya merinci bahwa apartemen adalah aset yang diperoleh sebelum masa perkawinan, dengan bukti sumber dana dari orang tua saya, dan meminta pengadilan untuk mengakuinya sebagai harta pribadi saya, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh suami. Mengenai utang bersama, saya melampirkan rekening koran berstempel merah.
Saya menuntut agar pengadilan memaksa Budi mengembalikan 150 juta rupiah yang telah dia tarik untuk membuka warung kopi bagi selingkuhannya. Setelah selesai menyusun, saya menandatangani di bagian bawah. Saya menggabungkan surat gugatan ini dengan akta nikah asli, salinan sertifikat apartemen yang telah dilegalisir, dan kartu keluarga ke dalam satu map hitam. Sore itu, saya menghubungi Departemen SDM perusahaan, meminta bantuan teknisi untuk membelikan sebuah brankas elektronik kecil. Ketika brankas diantar, saya sendiri yang membawanya masuk. Meletakkannya di sudut tersembunyi di bawah meja kerja, dan mengatur kata sandi 6 digit. Saya menyimpan map berisi semua dokumen perceraian, dan hard disk berisi video rekaman kamera keamanan yang merekam aksi pencurian Tono ke dalam brankas, lalu menguncinya rapat-rapat. Apartemen saat ini telah menjadi markas operasi keluarga suami. Saya tidak bisa mengambil risiko menyimpan dokumen penting di rumah untuk menghindari penggeledahan dan perusakan bukti oleh Pak Slamet dan Ibu Rini. Setelah menyelesaikan berkas perceraian, pada Sabtu sore, saya membawa rekaman video itu ke kantor polisi sektor, Polsek tempat saya tinggal. 9. Menjelaskan kejadian pencurian aset berharga kepada petugas piket, saya menyerahkan rekaman video sebagai bukti dan memberikan informasi identitas Tono. 10. 11. 12. Polisi menerima laporan, mencatat keterangan awal, dan membuat berita acara. 10, 11, 12. Saya menyimpan nomor telepon petugas yang menangani kasus ini, dan meminta mereka untuk melanjutkan proses verifikasi, tetapi menunggu sinyal dari saya sebelum datang langsung ke apartemen. Tahap persiapan yang intensif berakhir. Saya pulang ke rumah dengan sikap yang sepenuhnya tenang. Malam harinya, saya tetap memasak, mengupas buah, melayani mertua, bahkan menyetrika kemeja seragam Budi untuk hari Senin. Suasana di rumah tampak tenang dan damai di permukaan. Ibu Rini, melihat saya patuh pada keinginannya, tampak sangat puas. Dia terus-menerus menelepon kerabat di kampung, menyombongkan diri bahwa menantunya di kota sangat penurut dan melayani keluarga suami dengan baik. Pak Slamet setiap hari berjalan-jalan di taman kompleks, bergaya seperti pemilik besar apartemen mewah. Budi menikmati perannya sebagai kepala keluarga, sesekali menepuk pundak saya, dan memberikan nasihat tentang arti pernikahan dan tanggung jawab sebagai kakak yang harus melindungi adiknya. Sandiwara munafik mereka telah mencapai babak terakhir. Semuanya telah saya siapkan di papan catur hukum, hanya menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menyapu bersih semua parasit yang menggerogoti hasil kerja keras saya keluar dari pintu. Minggu pagi, aktivitas di rumah dimulai sangat awal. Baru pukul 05.30, Ibu Rini sudah membuka pintu, membawa keranjang untuk pergi ke pasar tradisional yang berjarak 2 blok dari kompleks apartemen. Hampir pukul 07.30, dia kembali dengan 2 kantong plastik besar berisi bahan makanan segar, ikan mas yang gemuk, seekor ayam kampung yang sudah disembeli dengan kulit kuning cerah, dan beberapa ikat kangkung segar. Ibu Rini sibuk di dapur, suara pisau dan talenan terdengar nyaring. Saya bangun pukul 08.00. Keluar dari kamar tamu, dan melihat perubahan sikap ibu mertua saya yang tiba-tiba. Melihat saya berdiri di pintu dapur, Ibu Rini menyapa dengan ramah. "Oh, istri Budi sudah bangun, cuci muka dulu sana. Lalu bantu ibu membersihkan kangkung. Hari ini Minggu, semua libur, ibu sudah beli bahan makanan segar untuk masak besar, biar kalian semua sehat. Kalian sudah kerja keras seminggu penuh, biar urusan dapur ibu yang urus." Saya mengangguk, pura-pura tidak menyadari maksud di balik senyum ramahnya. Saya menyingsingkan lengan baju, duduk di kursi plastik, membantunya membersihkan sayuran, dan mengupas jahe untuk membuat sambal. Budi dan Tono tidur sampai pukul 10.00 Gola baru bangun, langsung menyalakan TV untuk menonton sepak bola. Pukul 11.30, hidangan disajikan di tengah rumah. Ibu Rini meletakkan piring berisi ayam rebus yang dipotong rapi di tengah, di samping semangkuk gulai ikan mas yang masih mengepul. Budi berinisiatif turun ke minimarket di lobi gedung untuk membeli sekaleng bir. 6 orang duduk mengelilingi meja makan. Suasana makan siang sangat canggung, di balik keramahan palsu. Pak Slamet menuangkan segelas penuh bir. Meminumnya setengah, lalu berdeham memulai pembicaraan utama.
Ayah dan ibu sudah di sini lebih dari 10 hari. Melihat kalian hidup mapan di rumah yang luas ini, kami jadi tenang. Budi kerja sebagai staf administrasi, gajinya memang tidak besar, tapi pekerjaannya santai, ada waktu untuk keluarga. Kalau Tono, dia baru lulus, ijazah SMK dari kampung susah cari kerja. Di kota ini kesempatannya lebih banyak. Rencananya, dia akan tinggal di sini, menetap di kota untuk memulai karier. Pak Slamet mengambil sepotong daging ayam dan meletakkannya di piring Tono, memberi isyarat agar dia diam dan makan. Pak Slamet menghabiskan sisa birnya, meletakkan gelas dengan keras di meja, matanya menatap lurus ke arah saya. Tapi masalahnya, aku sudah bertanya pada beberapa kenalan, katanya, kalau mau melamar pekerjaan di perusahaan besar atau jadi pegawai negeri di kota, harus punya KTP dengan alamat tetap di sini. Tono sekarang numpang di rumah kakaknya, statusnya hanya sementara, tidak bisa menyelesaikan masalah. Rumah ini luas, kalian berdua tidak akan memakainya semua. Minggu depan, kamu atur waktu, izin kerja sehari, bawa surat-surat rumah ke notaris, urus penambahan nama Tono di sertifikat atau buat surat jaminan agar dia bisa masuk ke kartu keluarga. Kalau sudah punya surat rumah, CV-nya jadi lebih bagus, orang akan lebih mudah menerimanya. Ayah dan ibu sudah tua, tidak akan hidup lama lagi. Saudara kandung harus saling membantu. Kamu sebagai kakak ipar, membantu masa depan adikmu adalah tanggung jawab, tidak ada ruginya. Ibu Rini yang duduk di sebelahnya langsung menimpali. Ayahmu benar. Uang untuk membeli rumah ini memang hasil kerja kalian berdua, tapi Budi mengalah dan membiarkan namamu sendiri di sertifikat agar kamu senang. Sekarang hanya menambahkan nama adiknya di secari kertas tidak akan membuatmu kehilangan apa-apa, malah hubungan keluarga jadi lebih baik. Budi yang sedang makan, buru-buru meletakkan sumpitnya, ikut bicara. Masalah ini sebenarnya sudah mau aku bicarakan denganmu beberapa hari ini, Tono masih muda, butuh batu loncatan. Kamu kan manajer, lebih paham hukum. Urusan surat menyurat pasti bisa cepat selesai. Kita sebagai kakak harus membantunya. Ayah dan ibu di kampung juga akan bangga pada kita. Saya diam, mendengarkan seluruh sandiwara pemerasan kolektif yang dirancang dengan rapi atas nama Ikatan Keluarga. Mereka dengan entengnya menuntut untuk memotong aset pribadi saya, menggunakan dalih mencari pekerjaan, untuk melegalkan perampasan apartemen. Keserakahan manusia memang tidak ada batasnya. Ketika mereka ingin merampas, semua alasan moral menjadi alat pembenaran. Saya dengan santai mengambil sepotong lumpia goreng, mengunyahnya perlahan. Setelah menelan makanan, saya mengambil tisu, menyeka mulut, dan tersenyum tipis menatap lurus ke mata Budi, lalu beralih ke Pak Slamet dan Ibu Rini. Jebakan yang mereka pasang di meja makan ini, tidak mereka sangka akan menjerat diri mereka sendiri. Meletakkan sumpit, saya mendorong kursi ke belakang. Saya tidak setuju nama Tono ditambahkan ke sertifikat atau kartu keluarga. Saya menatap lurus ke wajah Pak Slamet, suara saya jelas. Apartemen ini adalah aset pribadi yang saya beli dengan uang tabungan saya dan uang dari orang tua saya, tidak ada hubungannya dengan siapapun di keluarga ini. Mendengar itu, Pak Slamet memukul meja dengan keras, membuat gelas-gelas bergetar. Telur mau lebih pintar dari ayam? Kamu mau mengambil rumah ini sendirian? Aku beritahu kamu, kalau sudah menikah, harta itu milik bersama. Kamu tidak punya hak memutuskan sendiri. Ibu Rini juga melempar sumpitnya, berkacak pinggang dan memaki. Dasar perempuan egois, berdarah dingin, tidak punya perasaan pada adik ipar. Budi menikah denganmu benar-benar sial. Saya tidak membalas, hanya mengeluarkan ponsel dari saku. Membuka kunci layar, saya masuk ke folder penyimpanan cloud, memilih file video yang merekam Tono menggeledah kamar tidur. Menekan tombol putar, saya mendorong ponsel di atas meja kaca ke arah Tono. Lihat ini dulu sebelum bicara soal ikatan keluarga. Tono dengan penasaran melirik ke layar. Video itu dengan jelas menunjukkan dia menarik laci meja rias, mengambil kotak beludru merah, dan memasukkan jam tangan mahal ke dalam sakunya. Melihat gambaran dirinya sendiri yang begitu jelas, wajah Tono langsung pucat pasi. Sudah habis kamu pakai uang 7 juta rupiah hasil jual jam tangan itu untuk judi bola? Tanya saya pada Tono. Budi yang duduk di sebelahnya buru-buru merebut ponsel dan menonton video itu, tangannya gemetar. Pak Slamet dan Ibu Rini terdiam, mata mereka terpaku pada layar,
lalu menatap Tono dengan cemas. Tapi Tono hanya bisa menunduk, kedua tangannya saling meremas hingga memerah. Belum sempat mereka bereaksi, saya menggeser layar ke kanan, membuka serangkaian foto Budi dan Dewi di klinik bersalin. "Lihat siapa wanita di foto ini?" tanya saya pada Budi dengan nada tajam. "Kamu mengambil 150 juta rupiah dari rekening tabungan bersama kita untuk membuka warung kopi bagi selingkuhanmu. Sekarang dia hamil, kamu mau merampas rumah ini untuk membawa mereka tinggal di sini kan?" Budi tergagap. Mulutnya terbuka lalu tertutup lagi. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semua alasan lembur dan ganti rugi pengiriman itu hanya sandiwara yang kamu buat untuk mengambil uang dan membiayai perempuan lain. Seluruh rekening koran dengan stempel merah yang membuktikan aliran dana dari rekeningmu ke rekening Dewi, sudah aku serahkan pada pengacara. Bahkan percakapan di grup obrolan keluarga yang merencanakan untuk mengusirku dari rumah, semuanya sudah aku rekam videonya. Ibu Rini, yang tidak lagi segarang tadi, mulai tergagap. Soal ini ibu tidak tahu apa-apa, itu semua perbuatan Budi, jangan salah paham pada kami. Saya berdiri tegak, menyapu pandangan keempat wajah yang panik itu. Tidak ada salah paham di sini. Surat gugatan cerai sudah aku tanda tangani dan simpan di brankas. Kasus pencurian aset senilai 7 juta rupiah juga sudah aku laporkan ke Polsek. Petugas yang menangani kasus ini sedang menunggu telepon dariku untuk datang dan membawa Tono ke kantor polisi. Sekarang, aku beri kalian waktu 2 jam untuk mengemasi semua barang dan pergi dari rumahku. Jika lewat dari jam 2 siang masih ada yang di sini, aku akan menelepon polisi. Selesai bicara, saya menarik kursi dan berjalan ke balkon, berdiri dengan tangan terlipat menatap ke jalan. Semua rencana pemerasan keluarga Budi hancur berkeping-keping oleh bukti-bukti yang tak terbantahkan. Suasana di apartemen menjadi sunyi tegang. Budi bergegas ke balkon dan menarik ujung kemeja saya. "Sayang, tenang dulu, dengarkan penjelasanku. Soal Dewi itu hanya kecelakaan, aku dijebak. Aku janji akan memutuskan hubungan dengannya dan menagih kembali 150 juta rupiah itu. Aku mohon jangan ceraikan aku." Saya menepis tangannya, mundur selangkah. "Jelaskan saja pada pengadilan, keputusanku tidak akan berubah." Kembali ke dalam, saya melihat Tono memeluk lengan Pak Slamet sambil menangis. "Ayah, Ibu, tolong aku tidak mau masuk penjara. Aku hanya dapat 3,5 juta rupiah dari hasil menjual jam itu." Pak Slamet menampar pipi Tono dengan keras, berteriak, "Kamu merusak segalanya. Cepat kemasi barang-barangmu." Ibu Rini tergopoh-gopoh masuk ke kamar tamu, menyeret 3 koper kain ke tengah lantai. Mereka memasukkan pakaian dengan panik, tanpa dilipat. Tepat pukul 13.30, 3 koper sudah berjejer di depan pintu. Tono mengenakan sepatu olahraganya, menyandang ransel, dan berdiri merapat ke dinding, tidak berani menatap saya. Pak Slamet membawa kantong tembakaunya, dengan wajah masam berjalan ke koridor dan menekan tombol lift. Ibu Rini berbalik menatap saya, mencoba berdamai. "Ibu minta maaf, ibu sudah tua dan gegabah. Tolong maafkan Tono, jangan laporkan dia ke polisi. Utangnya berapa? Nanti kami pulang kampung jual tanah untuk membayarnya." Saya menjawab singkat. "Keluar dari rumahku sekarang, semua akan diselesaikan di pengadilan." Budi masih berdiri termangu di tengah ruang tamu, memegang kunci motor. Dia hanya mengenakan kaos oblong, mengambil beberapa setel pakaian kerja, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. "Aku akan pindah ke kos-kosan beberapa hari, kamu pikirkan baik-baik, nanti kalau amarahmu sudah reda, aku akan kembali." Saya berjalan ke pintu, mendorong kantong pakaian Budi keluar ke koridor, lalu membanting pintu dengan keras. Begitu kunci elektronik berbunyi, saya menelepon tukang kunci profesional di dekat rumah. 15 menit kemudian, 2 tukang kunci datang membawa peralatan. Saya meminta mereka untuk membongkar seluruh kunci lama dan menggantinya dengan kunci mekanis anti potong yang paling bagus. Proses penggantian kunci memakan waktu hampir 1,5 jam. Saya membayar 1,5 juta rupiah untuk jasa dan material, menerima 3 kunci kuningan baru, dan menyimpannya dengan aman. Mengganti kata sandi kunci elektronik masih berisiko jika Budi tahu cara meresetnya. Mengganti dengan kunci mekanis adalah pilihan paling aman. Setelah selesai mengamankan tempat kejadian,
Saya mulai membersihkan sisa-sisa keberadaan mereka. Saya mengambil kantong sampah besar, mengumpulkan semua tulang ayam, kaleng bir, dan tisu kotor di meja makan. Wastafel saya isi dengan air panas dan sabun cuci piring, membersihkan setiap piring dan mangkuk yang berminyak. Saya melepas sprei bermotif bunga merah norak di kamar tamu, memasukkannya ke mesin cuci dengan mode disinfektan 90 derajat. Botol minyak angin dan kantong plastik berbau tembakau di meja rias saya buang ke tempat sampah. Saya membuka semua jendela, menyalakan kipas angin langit-langit dengan kecepatan penuh untuk mengusir bau keringat asam dan bau makanan yang menempel di gorden. Lantai keramik saya pel 2 kali dengan cairan pembersih yang kuat. Setelah 3 jam membersihkan tanpa henti, apartemen saya akhirnya kembali bersih, wangi, dan tenang. Saya menyeduh secangkir teh kamomil, duduk di sofa, dan menyesapnya. Pertarungan yang sebenarnya kini beralih ke ranah hukum. Senin pagi, saya mengajukan cuti 2 hari dari kantor. Membawa map berisi semua dokumen perceraian, saya naik taksi ke pengadilan agama. Ruang pendaftaran cukup ramai. Saya mengambil nomor antrian, dan menunggu sampai pukul 10.00 sebelum nama saya dipanggil. Saya menyerahkan surat gugatan cerai asli, akta nikah, salinan kartu keluarga, KTP, dan sertifikat apartemen. Petugas memeriksa setiap dokumen dengan teliti, lalu meminta saya untuk melampirkan rekening koran yang membuktikan penggelapan dana dan perangkat penyimpanan yang berisi bukti perselingkuhan. Petugas memberikan tanda terima, membubuhkan stempel, dan memberitahukan bahwa berkas saya lengkap, meminta saya menunggu panggilan untuk membayar biaya perkara. Setengah bulan kemudian, saya menerima panggilan untuk mediasi pertama. Tepat pukul 08.00 pada hari mediasi, saya sudah berada di ruang hakim. Budi datang terlambat 15 menit, wajahnya kuyu, jenggotnya tidak terawat. Bapak Adnan, pengacara yang saya sewa, duduk di sebelah saya. Hakim memulai sesi dengan menanyakan penyebab konflik. Budi masih mencoba berkelit, mengatakan bahwa kami hanya bertengkar biasa karena perbedaan pandangan hidup. Dia tidak setuju bercerai dan meminta kesempatan untuk berdamai. Bapak Adnan segera meletakkan rekening koran berstempel merah, dan serangkaian foto Budi membawa selingkuhannya ke klinik di atas meja hakim. Tergugat telah melanggar secara serius hukum perkawinan, melakukan perselingkuhan, memiliki anak di luar nikah, dan dengan sengaja menggelapkan 150 juta rupiah dari dana tabungan bersama untuk pihak ketiga. Hakim memeriksa dokumen-dokumen itu, lalu bertanya pada Budi apakah dia memiliki sanggahan. Budi menunduk, menjawab lirih, tidak. Proses penyelesaian sengketa properti berjalan cukup cepat. Apartemen ditetapkan oleh pengadilan sebagai aset yang diperoleh sebelum masa perkawinan, dengan bukti sumber dana dari orang tua penggugat. Oleh karena itu, apartemen tersebut adalah milik pribadi saya. Mengenai dana bersama yang hilang, pengadilan memutuskan bahwa Budi harus mengembalikan seluruh 75 juta rupiah, yang merupakan bagian saya, dari total 150 juta rupiah yang telah ditransfer. Jika Budi tidak memenuhi kewajibannya, lembaga eksekusi akan menyita gaji bulanannya atau aset lainnya. Surat keputusan pengesahan perceraian dan perjanjian pembagian harta diterima oleh kedua belah pihak 3 minggu kemudian. Memegang salinan putusan berstempel merah di tangan, saya keluar dari gerbang pengadilan, merasakan angin sejuk dari arah sungai. Budi berjalan di belakang dan memanggil saya. Dia ragu-ragu meminta saya untuk menarik laporan polisi terhadap Tono. Sebagai imbalannya, dia akan meminjam uang dari teman-temannya untuk membayar lunas 75 juta rupiah kepada saya minggu depan. Saya setuju dan menandatangani surat pencabutan laporan. Tujuan utama saya adalah membersihkan parasit dari hidup saya dan mendapatkan kembali aset saya, bukan memenjarakan seorang pemuda berusia 22 tahun. Minggu berikutnya, rekening bank saya menerima 75 juta rupiah penuh dari Budi. Sejak hari itu, saya memutuskan semua kontak dengan keluarganya. Saya kembali ke rutinitas pekerjaan yang sibuk, melanjutkan perjalanan dinas yang panjang. Pulang ke apartemen pada malam hari, saya bisa dengan nyaman merebahkan diri di tempat tidur yang akrab, menikmati kedamaian mutlak yang telah saya perjuangkan sendiri. Rabu pagi, beberapa hari setelah proses perceraian selesai, saat saya sedang memeriksa laporan biaya untuk kampanye iklan akhir tahun, telepon di meja kerja saya berdering. Di seberang telepon adalah suara tegas Bapak Tang,
Seorang petugas polisi dari Polsek tempat saya melaporkan pencurian jam tangan. Bapak Tang memberitahu bahwa mereka telah menerima konfirmasi dari bank bahwa Budi telah mentransfer 75 juta rupiah dan meminta saya untuk datang ke kantor polisi membawa KTP untuk menandatangani surat pencabutan laporan sesuai kesepakatan. Saya menutup pulpen, menyimpan file yang sedang saya kerjakan, mengambil jaket, dan langsung turun ke tempat parkir. Tiba di kantor polisi pukul 10.30, saya menyerahkan identitas diri. Bapak Tang mengeluarkan sebuah map biru dari lemari dan menunjukkan kepada saya berita acara pemeriksaan Tono yang ditulis tangan di 3 halaman kertas A4. Membaca tulisan yang tidak rapi itu, saya dengan cepat memahami pengakuannya. Tono mengaku telah diam-diam membuka laci meja rias yang kuncinya rusak, mengambil jam tangan itu, dan menggadaikannya di sebuah toko gadai seharga 3,5 juta rupiah. Uang itu dia gunakan untuk berjudi bola online dan habis dalam 1 sore. Yang menarik, dalam laporannya, Tono menulis dengan jelas bahwa orang tuanya terus-menerus mengatakan bahwa apartemen ini cepat atau lambat akan menjadi miliknya juga, sehingga dia berani menggeledah barang-barang tanpa takut ketahuan. Mengembalikan berkas itu, saya menandatangani surat pencabutan tuntutan. Kasus pencurian secara resmi ditutup secara hukum. Siang harinya, Rina menelepon dan mengajak saya makan siang di sebuah restoran Jepang di sebuah pusat perbelanjaan besar. Setelah memesan 2 porsi nasi belut panggang, Rina mengeluarkan ponselnya dan memutar pesan suara dari salah satu detektifnya. Suara seorang pemuda melaporkan secara rinci pergerakan Budi selama seminggu terakhir. Ternyata untuk mendapatkan uang ganti rugi yang besar dalam waktu singkat, Budi harus melakukan segala cara. Awalnya dia menelepon teman-teman kuliah dan rekan kerjanya untuk meminjam uang. Berita tentang perselingkuhannya dan diusir dari rumah oleh istrinya sudah menyebar luas, sehingga tidak ada yang mau meminjamkannya uang. Dalam keadaan terdesak, Budi menjual motornya di pasar motor bekas dengan harga murah untuk mendapatkan 17,5 juta rupiah. Sisa 57,5 juta rupiah, dia terpaksa meminjam dari sebuah organisasi rentenir yang berkedok perusahaan konsultan keuangan di daerah Kumuh. Rina menjelaskan tentang kontrak pinjaman Budi. Organisasi rentenir itu mengenakan bunga 20% per bulan dan langsung memotong bunga di muka. Untuk mendapatkan pinjaman, Budi harus menyerahkan ijazah sarjana aslinya, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan menandatangani surat kuasa pemotongan gaji bulanan. Mengenai Pak Slamet dan Ibu Rini, selama 48 jam Tono ditahan, mereka tidak punya uang untuk menyewa hotel. Mereka harus makan roti tawar dan tidur di trotoar di seberang kantor polisi. Kesombongan mereka saat pertama kali menginjakkan kaki di apartemen saya telah hancur oleh kenyataan pahit. Setelah membayar tagihan makan siang sebesar 300.000 rupiah, saya kembali ke kantor. Setiap pilihan yang salah harus dibayar mahal. Masalah keluarga Budi sekarang sama sekali bukan urusan saya lagi. Sekitar 2 minggu setelah menerima surat cerai, saya ada rapat rutin dengan pemasok peralatan acara. Perwakilan dari pihak pemasok adalah Bapak Nanda, seorang direktur penjualan dengan jaringan yang sangat luas di dunia ekspor-impor. Setelah menyelesaikan klausul kontrak sewa layar dan pencahayaan untuk acara peluncuran mobil bulan depan, Bapak Nanda sengaja tinggal sebentar. Dia menunjukkan beberapa foto keributan yang baru saja terjadi di perusahaan tempat Budi bekerja. Perusahaan itu adalah salah satu mitra pengiriman lama Bapak Nanda, jadi dia tahu semua gejolak internal di sana. Menurut cerita Bapak Nanda, awal minggu lalu, sekelompok 4 pemuda bertato datang membawa pengeras suara dan selebaran ke lobi perusahaan Budi. Mereka menyebarkan selebaran bergambar KTP Budi dengan tulisan merah yang menuduhnya menipu dan mangkir dari utang. Pengeras suara terus-menerus menuntut agar manajemen memanggil Budi untuk melunasi utang pokok dan bunga yang sudah mencapai hampir 75 juta rupiah. Kejadian itu membuat heboh seluruh gedung kantor. Manajemen gedung harus memanggil petugas keamanan untuk membubarkan kelompok penagih utang yang agresif itu. Segera setelah kerumunan bubar, Departemen SDM langsung membuat berita acara dan memanggil Budi untuk diinterogasi. Membawa masalah keuangan pribadi yang mengganggu citra dan keamanan perusahaan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap peraturan kerja. Masalah Budi tidak berhenti di situ. Sore harinya,
Dewi dengan perut buncitnya datang ke kantor Budi, menggebrak meja, dan memaki-maki Budi. Penyebabnya adalah Budi, yang sudah terpojok, terus-menerus mengirim pesan memaksa Dewi untuk menjual semua peralatan di warung kopinya untuk membayar utangnya. Dewi tidak segan-segan memaki Budi sebagai pengecut yang gagal morotin istri, sekarang malah morotin perempuan hamil. Semua karyawan menyaksikan Budi menunduk, tidak berani melawan sedikit pun. Direktur perusahaan langsung menandatangani surat pemecatan Budi sore itu juga, memintanya untuk menyerahkan semua pekerjaannya dan meninggalkan kantor sebelum jam 5 sore. Malam itu, saat membuka laptop untuk memeriksa email pribadi, saya menemukan 3 email panjang dari Budi. Isinya penuh dengan keluhan dan tuduhan bahwa saya telah merencanakan untuk menjatuhkannya hingga kehilangan rumah dan pekerjaan. Budi terus-menerus mengeluh tidak punya uang untuk membayar sewa kos, dan orang tuanya sakit tidak punya uang untuk membeli obat. Saya memilih semua email itu dan mengkliknya untuk dihapus secara permanen tanpa ragu. Seorang pria dewasa yang menghancurkan karier dan keluarganya sendiri karena keserakahan, sekarang malah menyalahkan orang lain, adalah bukti paling jelas dari sifat pengecut dan tidak bertanggung jawabnya. Saya menutup laptop, mematikan lampu meja, dan langsung ke kamar mandi, membersihkan semua sisa-sisa racun dari hidup saya. Minggu pagi, saya mendorong troli belanja di supermarket di lantai dasar sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli stok makanan selama seminggu. Setelah memilih daging sapi, sebotol minyak goreng, dan beberapa jenis sayuran segar, saya mendorong troli ke kasir. Baru saja selesai membayar, seorang wanita mengenakan gaun hamil berwarna abu-abu kusam tiba-tiba menghadang jalan saya. Saya mendongak dan langsung mengenalinya sebagai Dewi. Wajahnya bengkak, pucat tanpa riasan, rambut keritingnya yang dulu indah kini kusut dan lepek. Dewi menatap saya dengan tajam, berkacak pinggang menghalangi jalan. Dia menunjuk lurus ke wajah saya, dengan nada keras meminta saya untuk berbicara di kedai kopi sebelah. Saya menggelengkan kepala, mendorong troli belanja melewati dia, dan berjalan ke area tempat duduk di lobi. Dewi dengan gigih mengikuti saya. Begitu saya duduk, Dewi langsung menghujani saya dengan pertanyaan. Dia menuduh saya memalsukan dokumen agar Budi tidak mendapatkan bagian apapun dari apartemen. Dia bahkan menuduh saya sengaja menggelapkan aset untuk merampas hasil kerja keras suaminya selama bertahun-tahun. Saya tetap tenang, membuka kunci ponsel, masuk ke folder foto, dan membuka salinan putusan pembagian harta dari pengadilan agama. Saya menunjukkan layar ponsel di depan wajah Dewi, memperbesar isi putusan, membaca dengan jelas setiap baris kalimat hukum. Wajah Dewi perlahan memucat, kenyataan bahwa apartemen adalah harta pribadi saya yang diperoleh sebelum menikah dan bahwa pengadilan memaksa Budi untuk membayar kembali dana bersama telah membongkar semua kebohongan Budi. Semua janji manis tentang membagi 2 aset bersama, menjual rumah, dan membangun rumah baru untuknya dan anaknya hanyalah omong kosong untuk menipu dan memanfaatkan masa mudanya. Dewi menggertakkan giginya, tangannya mencengkeram erat tali tasnya, dan mulai mengumpat Budi dengan kata-kata kasar di tengah lobi supermarket yang ramai. Dia menyatakan akan segera menjual semua peralatan di warung kopinya, mengambil uangnya, pulang kampung, dan mengurus kehamilannya sendiri, tidak akan mau mengikatkan hidupnya pada seorang pengangguran yang terlilit utang rentenir. Saya mengambil kembali ponsel, membawa kantong belanjaan, berdiri, dan langsung menuju tempat parkir, membiarkan Dewi meratapi akibat dari keserakahannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Rina mengirim pesan, memberikan kabar terakhir tentang keluarga Budi. Sesuai dengan ucapannya, Dewi menjual semua barang di warung kopinya dan menghilang. Budi, kehilangan uang dan pacar, benar-benar hancur, sering mabuk-mabukan. Para penagih utang menemukannya di kos-kosan murah di pinggiran kota, merusak barang-barangnya, dan menyiram cat merah ke pintu kamarnya. Pak Slamet dan Ibu Rini tidak tahan dengan tekanan utang yang terus datang. Setiap hari mereka memarahi Budi, menyalahkannya karena kebodohannya telah kehilangan sandaran ekonomi yang kuat. Tono beralasan pergi melamar pekerjaan, padahal sebenarnya dia bersembunyi di warung internet sepanjang hari untuk menghindari para penagih utang. Kamar kos yang sempit dan panas menjadi neraka bagi 4 orang yang penuh dengan keegoisan dan perhitungan. Setelah menyelesaikan semua sisa-sisa dari pernikahan lama saya mulai menata kembali ruang hidup saya. Saya menghubungi sebuah perusahaan desain interior,
menandatangani kontrak senilai 40 juta rupiah untuk merenovasi seluruh apartemen. Tim profesional datang, membongkar lantai kayu yang sudah usang, dan menggantinya dengan lantai vinil berwarna terang. Seluruh dinding di ruang tamu dan kamar tidur dicat ulang dengan warna krem yang hangat, mengusir hawa dingin dan kenangan buruk. Tempat tidur pernikahan yang lama saya buang. Sebagai gantinya, saya membeli tempat tidur kayu jati baru dan satu set spray sutra berkualitas tinggi. Proses renovasi berlangsung selama 6 hari. Saya pindah sementara ke sebuah hotel di dekat kantor. Jumat sore, saya menandatangani berita acara serah terima. Bau cat baru bercampur dengan aroma minyak esensial serai memenuhi ruangan yang rapi dan cerah. Sofa baru berwarna abu-abu muda diletakkan dengan rapi di ruang tamu. Di atas rak kayu ada televisi layar datar baru. Semua jejak keberadaan Budi dan keluarganya telah dihapus bersih. Malam itu, saya mengadakan pesta kecil. Tamu yang diundang hanya 2 orang, Rina dan asisten saya di kantor. Saya sendiri yang memasak 3 porsi steak, menumis asparagus, dan membuka sebotol anggur merah. 3 wanita berkumpul di meja makan, mengangkat gelas, bersulang untuk awal yang baru. Kegembiraan dalam kehidupan pribadi membawa kesuksesan luar biasa dalam pekerjaan. Pada rapat evaluasi bisnis kuartal ketiga, kampanye komunikasi yang saya pimpin berhasil melampaui target pendapatan sebesar 200%. Dewan direksi sangat menghargai kemampuan manajemen saya dan secara resmi mengangkat saya sebagai Direktur Pemasaran untuk Cabang Selatan. Jabatan baru ini disertai dengan bonus sebesar 100 juta rupiah, yang langsung ditransfer ke rekening gaji saya sore itu juga. Memegang surat keputusan promosi di tangan, saya menyerahkan semua pekerjaan kecil kepada asisten saya, dan memfokuskan seluruh energi untuk membangun strategi untuk proyek-proyek skala besar di akhir tahun. Setelah mengantar Rina dan asisten saya, pulang pukul 23.00, saya mengunci pintu dengan hati-hati. Selesai membersihkan piring dan gelas anggur, saya menyeduh secangkir teh kamomil panas dan membawanya ke balkon. Saya duduk di kursi rotan, bersantai. Angin malam dari arah sungai membawa hawa sejuk. Melihat lalu lintas yang sepi di jalan raya yang bermandikan cahaya lampu kuning, saya menyesap teh, merasakan detak jantung yang kuat di dada saya. 3 tahun terikat dalam pernikahan yang penuh perhitungan telah merenggut banyak waktu dan uang saya. Tetapi sebagai gantinya, itu memberi saya pelajaran berharga tentang melindungi hak-hak pribadi, berdiri di atas kaki sendiri, dan mengelola keuangan secara mandiri. Itulah harga sesungguhnya dari kedamaian dan kebebasan yang sejati.